ijazah mengisi asma Allah pada telapak tangan dengan menggunakan lidah, membuat iblis ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kembali Al-Fakir mengajak kita semuanya untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz kalimat Alhamdulillah, dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz kata Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat yang lebih dan juga berkah. Dan dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan juga kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kehidupan dunianya sampai di kemudi akhirat kelaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum Al-Fakir memulai kajian kita pada kesempatan hari ini, tentunya Al-Fakir mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah mengklik dan menonton video ini. Dan Al-Fakir tentunya juga tidak bosan-bosannya untuk meminta bantuannya untuk menyupport channel ini untuk bisa tembus 1000 subscriber, serta tonton video ini sampai selesai dan nyalakan notifikasinya dan berikan tanda like-nya. Berikan tanda like, komen, subscribe, simpan dan share video ini sebanyak mungkin. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya untuk kehidupan dunia dan di kehidupan akhiratnya kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum Al-Fakir memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, tentunya seperti biasanya Al-Fakir tidak bosan-bosannya untuk mendoakan sahabat semuanya, baik yang berada di YouTube, di TikTok, di Facebook, dan di mana saja berada. Dan doa yang sama tentunya Al-Fakir juga tidak bosan-bosannya untuk mendoakan guru Al-Fakir yang mulia, yaitunya Bapak Kiai Haji Dawa Mu'alim, karena keilmuan ini dan pemahamannya Al-Fakir peroleh dari beliau. Semoga beliau Kiai Haji Dawa Mu'alim beserta semua para santrinya, baik yang berada di alam nyata maupun yang berada di alam maya, mudah-mudahan mereka semuanya Allah berikan umur yang panjang di atas ketaatan, rezeki yang mudah di atas yang halal dan barakah, serta Allah sampaikan semua hajat-hajatnya mereka, baik yang berkenan dengan urusan dunianya maupun yang berkenan dengan urusan akhiratnya mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ilmu ini diperoleh oleh guru kami Bapak Kiai Haji Dawa Mu'alim ini di saat beliau masih nyantri di pondok pesantren. Berdasarkan pengalaman beliau, ilmu ini pernah beliau gunakan di saat mengobati orang yang sakit karena kesurupan. Sesudah dibacakan ayat tidak mempan, dibacakan doa-doa tidak mempan, maka guru kami yang mulia Bapak Kiai Haji Dawa Mu'alim diberikan amalan ini oleh gurunya, karena jin yang masuk ini adalah jin yang sangat kuat, jin kafir yang sangat kuat. Makanya kalau jin kafir yang masuk, kalau dibacakan ayat kursi mereka baca, dibacakan ayat Al-Quran mereka pun baca. Tapi setelah Bapak Kiai Haji Dawa Mu'alim mengamalkan ini, alhamdulillah dengan izin Allah dan pertolongan Allah, jin yang masuk ke dalam tubuh pasien ini alhamdulillah keluar dan pasiennya sembuh. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, itulah sejarah singkatnya beliau memperoleh ilmu ini. Yang perlu kita tahu, apa itu kanuragan? Kanuragan adalah sebuah ilmu untuk mengolah raganya kita, dan
Sedangkan kedikjayaan adalah itu pengolahan batin dengan menggunakan asma-asma atau mantra-mantra. Itulah yang disebut dengan kedikjayaan. Dan salah satu kedikjayaan yang pernah dipelajari oleh guru kami adalah ilmu mengisi telapak tangan dengan menggunakan asma Allah agar telapak tangan itu memiliki power yang dahsyat. Perlu kita tahu, adapun guna ilmu ini bukanlah semata-mata untuk memukul lawan. Akan tetapi, keilmuan ini bisa digunakan selain untuk memukul, juga untuk pengobatan. Itu yang perlu kita tahu. Contoh, bila ada orang sakit, maka bisa kita mengobatinya dengan menggunakan telapak tangan. Tapi telapak tangannya itu tentunya harus diasma dulu. Namun jika digunakan untuk pukulan, maka Masya Allah ini akan memiliki power atau kekuatan yang sangat luar biasa. Maka kalau kanuragan seperti silat, karate, taekwondo, dan lain sebagainya, kalau tanpa menggunakan asma, maka itu pukulannya itu biasa-biasa saja. Artinya power yang ada di dalam itu hanyalah power lahiriah. Berbeda hasilnya jika kita menggunakan asma atau amalan-amalan tertentu. Itu kualitas pukulannya itu akan sangat luar biasa. Kenapa bisa demikian? Sebab kedikjayaan ini amalannya biasanya digunakan itu bersumber dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya hadisnya itu sudah sahih, minimal hasan. Kalau kita menarik sejarah orang-orang Jawa kuno atau orang-orang Sunda terdahulu ataupun orang-orang Sumatera, mereka sebelum Islam masuk ke Nusantara ini, itu mereka sudah mulai menggunakan kedikjayaan. Namun kedikjayaan yang mereka gunakan itu adalah menggunakan doa-doa di dalam bahasa daerah. Ini kualitasnya bagaimana? Kualitasnya juga tidak bisa dipandang sebelah mata atau dianggap enteng. Akan tetapi bagi kita umat Islam, pastinya yang menggunakan asma-asma Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis itulah yang lebih utama dan lebih baik. Seterusnya, kapan kedikjayaan ini dirubah? Kedikjayaan ini atau ilmu kedikjayaan ini dirubah adalah setelah masuknya wali songo atau para wali. Mereka lah yang mengubah kedikjayaan dari awalnya bersifat mantra-mantra kedaerahan, maka disitulah dikembangkan dengan menggunakan asma-asma Allah yang terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini bernuansa Islami. Maka dari itulah sejarah singkat asal usul dari asma atau ilmu mengisi asma Allah di dalam telapak tangan yang membuat iblis lari ketakutan. Adapun metode ataupun cara mengasma telapak tangan kita dengan asma Allah adalah yang pertama, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat, di saat kita membaca itu, telapak tangan kita ini kita dekatkan kepada mulut kita. Sesudah membaca 2 kalimat syahadat 3 kali, maka dilanjutkan dengan membaca Allahu Akbar. Setiap kali kita membaca kalimat Allahu Akbar, kita telan air ludah kita. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau itu sudah kita lakukan, maka cara yang ketiganya adalah kita menuliskan
huruf alif, lam, ha dengan menggunakan lidah kita. Artinya air yang kita gunakan adalah air yang sudah kita bacakan asma Allah tadi, yang sudah kita telan tadi. Adapun cara menulisnya adalah, ini perhatikan. Ini. Jadi kita tulis dari arah kanan dari sini, ya. Tulis ke sini. Jadi alif, lam, ha, gitu. Maka ini bisa kita gunakan untuk pengobatan. Karena cukup dengan demikian. Amalan itu artinya kita sudah mengasma telapak tangan kita. Cara menggunakannya gimana? Caranya adalah kalau ada orang sakit, ada orang kesurupan, cukup ditempelkan di wajahnya saja. Insya Allah, dengan izin Allah, orang itu akan sembuh. Kemudian, jika digunakan untuk pukulan, maka ada mantranya. Mantranya apa? Itu terdapat di dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastu jabbaron. Artinya apa? Dan apabila memukul oleh aku, maka aku memukul dengan memaksa. Ini diambil di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 130. Itu untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, kita mengobati orang yang kesurupan atau berhadapan dengan musuh, baru wa idza batastum jabbarin. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bagi sahabat-sahabat semuanya yang ingin melihat naskah Arabnya, maka silakan dicek di deskripsi, karena insya Allah lafaz Arabnya akan kami tulis di deskripsi video ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kebenaran, sesungguhnya itu milik Allah. Karena sepintar-pintarnya Al-Fakir, netizen tentunya jauh lebih pintar. Dan jika ada kekurangan dan kesalahan, itu adalah dari kebodohan Al-Fakir sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.